Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teknik kompilasi bab tabel informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri adalah Arif Betusilo. Sebelah saya Abdul Hamim. Saya Sadeko Siti Maulana. Dan saya Muhammad Ali Imran. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tabel informasi. Tabel informasi atau tabel simbol dibuat guna mempermudah pembuatan dan implementasi dari semantic analyzer. Tabel simbol ini mempunyai fungsi penting dalam proses translasi, yaitu fungsi pentingnya pertama, untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah intermediate code dan proses pembangkitan kode. Yang ketiga, menyimpan semua informasi dalam proses kompilasi. Hal di atas dapat dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut identifier yang digunakan pada program melalui tabel informasi. Lalu untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang dipergunakan pada program dari tabel. Atribut misalnya nama, tipe, ukuran, variabel. Tabel simbol berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber, disebut tabel pokok atau utama. Pada tabel pokok belum mengcover semua informasi, untuk itu disediakan tabel lagi sebagai pelengkap, yaitu tabel pokoknya. Untuk mengacu pada tabel simbol yang bersesuaian dengan suatu identifier tertentu, maka pada tabel pokok harus disediakan field yang bisa menjembatani identifier dari tabel pokok ke tabel-tabel lain yang bersesuaian. Untuk itu, pemilihan elemen tabel pada tabel pokok maupun tabel lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya tabel simbol dibuat selama tahapan analisis leksikal. Selanjutnya, entry indeks untuk variabel dalam simbol dibentuk oleh token string yang dihasilkan scanner. Tahapan analisis sintaks menerima token-token dan memeriksa kebenaran sintaksis. Lalu bentuk tersebut kemudian dianalisis untuk kebenaran semantik dan digunakan pada tahapan pembangkitan kode untuk menghasilkan sekumpulan instruksi objek kode. Selanjutnya adalah elemen tabel informasi. Yang pertama, berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber. Lalu nomor urut identifier adalah menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Nama identifier berisi nama-nama identifier atau nama variabel, nama tipe, nama konstanta, nama prosedur atau nama fungsi. Selanjutnya, tipe identifier berisi keterangan atau informasi tipe dari identifier yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul Hamim. Ya, selanjutnya elemen tabel informasi selanjutnya yaitu object time address, yaitu yang mengacu ke alamat tertentu. Kemudian dimensi dari identifier yang bersangkutan. Kemudian ada nomor baris variabel dideklarasikan. Kemudian nomor baris variabel direferensikan, dan yang terakhir file link. Kemudian jenis tabel informasi. Yang pertama itu ada tabel identifier, yaitu yang berisi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Kemudian ada tabel array, yaitu yang berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Kemudian tabel blok, yaitu mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Kemudian tabel rel, yaitu menyimpan elemen tabel bernilai rel. Kemudian tabel string, yaitu menyimpan informasi string, dan yang terakhir tabel display, yaitu mencatat blok yang aktif. Kemudian yang pertama itu mengenai tabel identifier. Memiliki feed, yang pertama nomor urut identifier dalam tabel, nama identifier, jenis atau objektif dari identifier seperti prosedur, fungsi, tipe, variabel atau konstanta. Kemudian tipe dari identifier yang bersangkutan, seperti tipe integer, char, boolean, array, record, file, atau no type. Kemudian level, yaitu kedalaman identifier tertentu. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree.
Misal main program sama dengan level 0, file ini digunakan pada runtime untuk mengetahui current activation record dan variabel yang bisa diakses. Kemudian untuk identifier yang butuh penyimpanan, dicatat pula yang pertama alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi. Kemudian informasi referensi atau ajuan tertentu ke alamat tabel lain yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang diperlukan yang menerangkannya. Kemudian link menghubungkan identifier ke identifier lainnya atau yang dideklarasikan pada level yang sama. Kemudian normal diperlukan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter dengan value dan reference berupa suatu variabel boolean. Sebagai contoh yaitu terdapat listing program sebagai berikut, yaitu misalkan program A variabelnya B sama dengan integer, kemudian ada prosedur X di mana variabel Z sama dengan char, kemudian variabel C sama dengan integer. Tabel identifier akan mencatat semua identifier misalkan yang ke-0 ada A, kemudian yang satu ada B, yang kedua ada X, yang ketiga Z, dan yang keempat C. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandiko Jati Maulana. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tabel identifier. Contoh implementasi tabel identifier. Tabel array yaitu sebagai berikut: no tab max of record, name sama dengan string, link, integer, of sama dengan object, tipe, types, ref, integer, normal, boolean, level, no max level, address, integer, and di mana objek sama dengan konstan, variabel, prosedur, fungsi, types, notif, integer, reals, booleans, char, array, dan record. Selanjutnya memiliki field. Yang pertama nomor urut suatu array dalam tabel. Yang kedua tipe dari indeks array yang bersangkutan. Yang ketiga tipe elemen array. Yang keempat referensi dari elemen. Yang kelima indeks batas bawah array. Yang keenam indeks batas atas array. Yang ketujuh jumlah elemen array. Yang kedelapan total ukuran array atau total size sama dengan atas kurangi bawah tambah 1 kali elemen size. Yang ke-9 elemen size atau ukuran tiap elemen. Tabel array diacu dengan field referensi pada tabel identifier. Selanjutnya contoh implementasi tabel array, yaitu tab array, array 1, seterusnya tab max of record, index type, elemen types, elemen ref, low hex, elemen size, tab size integer, n. Selanjutnya tabel blok memiliki field. Yang pertama nomor urut blok, yang kedua batas awal blok, yang ketiga batas akhir blok, yang keempat parameter atau ukuran parameter atau parameter size, yang kelima ukuran variabel atau variabel size, yang keenam class variabel, yang ketujuh class parameter. Contoh implementasi tabel blok yaitu sebagai berikut: tab blocks dengan array 1, tab max of record, class var, var size, integer, dan n. Dari contoh listing program berikut yaitu program A, var b integer, prosedur x, z char, titik, koma, var c, integer, begin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imran. Ya, terima kasih waktunya. Kemudian elemen tabel real. Nomor urut elemen yang pertama, yang kedua nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Contoh implementasi tabel real. Tab real tidak 2 array, 1 tab max of real. Penjelasannya pemikiran sama setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabel sendiri. Tabel string elemennya
Yang pertama, nomor urut elemen. Yang kedua, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Contoh implementasi tabel string. Tab string array, dia 2 array, 1 tab max of string. Kemudian tabel display, elemennya yang pertama nomor urut tabel, blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack urutan pengaksesan yaitu tabel display, tabel blok, tabel simbol. Contoh implementasi tabel display. Tab display 2 array, 1 tab max of integer. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan untuk peserta kali ini. Jika ada banyak kesalahan, itu datangnya dari kita sendiri. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.